Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di YouTube dan kali ini saya akan membacakan part keempatnya ya guys. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pagi itu seperti biasa, Melati membuatkan kopi untuk suaminya, memasakkan sarapan padahal Atta tidak pernah menyentuhnya. Wanita ini seolah lupa pada kejadian tadi malam. Tapi pagi ini rasanya sungguh berbeda sekali karena Atta merasa bingung ingin bersikap seperti apa. Melati bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangganya, melayani kebutuhan suaminya, anaknya, dan ibu mertuanya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Untuk yang pertama kalinya sejak 3 tahun yang lalu, Atta meminum kopi buatan istrinya. "Bagaimana, enak kopinya mas?" tanya Melati begitu lembutnya. "Hidupku seperti kopi itu mas, kopi pahit tanpa gula, kesukaan kamu. Maju terasa sakit, mundur pun terasa sulit. Sekarang aku sedang belajar menikmati rasa sakit," ucap Melati dengan senyum tipis dan mata sembabnya bekas menangis tadi malam. "Maafkan mas Melati," ucap Atta yang tidak pernah menatap wajah istrinya. "Untuk meminta maaf pun kau tidak berniat menatap wajahku mas. Sejak kapan kau tidak mencintaiku lagi mas?" tanya Melati dengan nada pelan. Wanita ini menarik kursi, duduk menghadap suaminya yang saat ini hanya tertunduk. "Kau terlalu sibuk mencari kesenanganmu hingga kau lupa padaku. Ya seharusnya aku tidak banyak menuntut pada dirimu sebab perempuan bodoh dan tidak berpendidikan seperti aku ini hanya bisa duduk diam di rumah. Mas akan mengakhiri hubungan mas dengan dia," sekali lagi Atta memberitahu. Melati tersenyum getir, kemudian wanita ini beranjak dari duduknya, pergi ke belakang rumah, menangis di pojokan seorang diri. Seperti biasa tanpa suara, Atta menyusul istrinya. Hati pria ini tersentuh saat melihat wanita yang sudah melahirkan anaknya, sudah dia sakiti lahir dan batin. "Bunda, Bunda," teriak Zio memanggil ibunya. Dengan cepat Melati mengusap air matanya. Wanita ini keluar tanpa menghiraukan suaminya yang berdiri di pintu belakang. Atta hanya bisa menghela nafas panjang. Perasaan sekarang bimbang sendiri. "Melati, mas berangkat kerja dulu ya," pamit Atta untuk yang pertama kalinya. Melati tidak menghiraukan. Wanita ini sibuk melepas pakaian anaknya yang meminta mandi. Setelah selesai memandikan anaknya, Melati pergi ke kamar ibunya mertua untuk memberikan obat. "Melati," panggil Ibu Wiwin. "Iya Bu." "Melati, jangan tinggalin ibu ya, ibu cuma mau diurus sama kamu aja," ucap Bu Wiwin sedikit mengejutkan Melati. "Ibu tahu kalau Mas Atar selingkuh?" tanya Melati. "Ibu nggak tahu," jawab Bu Wiwin. "Lantas kenapa ibu meminta seperti ini kepadaku? Ibu mendengar pembicaraan kalian tadi malam," ucap Ibu Wiwin membuat Melati hanya bisa menghela nafas pelan. "Melati, ini ada uang tabungan ibu, kamu ambil nggih. Beli baju yang bagus, beli alat makeup, kamu harus cantik, jangan seperti ini." "Untuk apa Bu?" tanya Melati. "Untuk memikat kembali Mas Atar. Bu, jika Mas Atar menerima aku apa adanya, sudah pasti dia yang akan melakukan segalanya padaku. Maaf Bu, Melati tidak bisa menerimanya. Lebih baik uang ini ibu simpan untuk beli obat." "Kamu ingin cerai dari Atar?" tanya Ibu Wiwin lagi. Melati hanya diam. Wanita ini sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan dari ibu mertuanya. Melati keluar dari kamar. Wanita ini menghampiri anaknya yang sedang makan seorang diri. "Bunda cantik nggak Zio?" tanya Melati pada anaknya. "Bunda cantik," jawab sambil mengacungkan jempol. Melati tersenyum mendengar jawaban anaknya. "Kemana Bunda harus melangkah sekarang nak? Tidak mungkin Bunda menjadi egois memisahkan kamu dari ayah," ucap Melati dalam hati. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang memberi semangat pada Melati. Membalut luka yang berulang kali tersayat, sungguh sakit, tapi Melati hanya bisa bersabar sekarang. Singkat cerita, malam pun datang. Melati sudah menidurkan anaknya. Seperti biasa, wanita ini duduk di tepi ranjang, begitu pula dengan Atar. "Dia tidak ingin putus hubungan," ucap Atar memberitahu. "Pasti kau sangat mencintai wanita itu, ya kan mas?" "Melati, tidak akan mungkin seorang suami tega mengkhianati istri jika rasa cinta itu masih ada," ucap Melati dengan suara bergetar. "Mas akan berusaha mengakhirinya." "Kenapa di akhir setelah aku tahu mas?"
sebenarnya kita ini apa, pernikahan kita ini harus bagaimana dan mau dibawa kemana rumah tangga ini. Beri Mas satu kesempatan lagi Melati, Mas akan mencoba memperbaiki ini semua. Rumah tangga adalah kapal dan kau nahkodanya. Kapal kita telah bocor dan nyaris karam. Mas, agar kapal ini tidak karam, kau harus membuang barang dan menumpang demi menyelamatkan dirimu. Tapi sekarang aku bukan penumpang lagi. Aku bagai jangkar yang berkarat. Aku sudah dihembas dibuang ke dalam lautan terkhianat. Kenapa kau berkata seperti itu? Bukankah kita masih bisa memperbaiki rumah tangga kita? Ayolah Melati, jangan egois, pikir Zio. Anak adalah alasan terbesar kita bertahan. Kita adalah orang tua yang berlagak bahagia di depan anak. Tapi pada kenyataannya kau hanya sibuk dengan kebahagiaanmu di luar, sedangkan aku mati-matian merawat lukaku agar tidak berdarah lagi. Kau orang berpendidikan, sudah pasti paham apa maksudnya. Melati yang lelah hanya bisa membaringkan tubuhnya. Tembok menjadi saksi beberapa banyak air mata yang keluar sebab hati yang tersakiti. Atar juga membaringkan tubuhnya. Pria ini sedikit mendekat lalu memeluk Melati dari belakang. Tangannya meraba-raba wajah Melati lalu mengusap air mata Melati. Aku telah bersedia pergi Mas, sebab si kamu selama ini secara tidak langsung memintaku untuk pergi Mas. Mari bercerai, pinta Melati begitu lembutnya. Mendengar permintaan istrinya, Atar langsung mengubah posisinya menjadi duduk. Melati, kalau kamu cerai sama aku, kamu dan Zio bagaimana? Kamu mau tinggal di mana? Zio mau dikasih makan apa? Kamu sendiri tidak bisa bekerja. Begitu ringan mulutmu setiap kali merendahkan aku. Jika tidak bercerai darimu, lalu harus apa aku sekarang? Nahkodaku telah menemukan pelabuhan yang baru. Lantas, untuk apa menoleh pada pelabuhan yang lama? Tidak, aku tidak akan menceraikanmu, kata Atar dengan begitu tegas. Coba tata kembali serpihan kaca yang sudah remuk redam, apa kau bisa Mas? Tapi ini bukan masalah kaca, ya ini adalah masalah segumpal darah yang disebut hati. Mas, luka yang kau berikan kepadaku sungguh perih. Kerap kali kau menghina fisikku, merasa jijik dan geli. Coba bercermin sebentar saja. Apa pernah kau mengurus istrimu yang lusuh ini? Kau lihat alat makeup milikku Mas, tidak ada, ya kan? Coba lihat pakai yang aku kenakan ini, kumal dan sobek. Apa pernah kau berniat membelikan aku pakaian baru? Tapi daripada mempercantik istri, lebih baik menyenangkan perempuan lain. Betul begitu Mas? Atta tidak bisa berkata-kata lagi. Nyatanya dalam posisi ini dialah yang bersalah. Semua yang dikatakan Melati benar. Pria ini hanya dia membiarkan Melati tidur dengan membawa lukanya. Oke guys, dan itu ceritanya. Next ke part 5. Thank you.